والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, mohon maaf ibu-ibu, pelan sedikit. Sebenarnya dekat saya di Bulog D isinya. Cuma pas mau pulang ada orang wafat, kemudian harus mensolati, kemudian ada yang menanyakan masalah hukum. Jadi kita jawab dulu, walaupun tidak kelar saya bilang bersambung nanti kalau memang ada perlu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Minggu kemarin kita telah mempelajari nasihat daripada seorang perempuan kepada anaknya, 10 perkara yang harus diperhatikan oleh anak perempuannya. Apa saja 10 perkara itu? Ini akan menjadi bekal. Kalau kita mengamalkan, akan menjadi bekal di dunia, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarganya menjadi keluarga yang baik, keluarga yang tentram dan makmur insyaallah, sejahtera insyaallah. Amin. Apa wasiat daripada orang tua kepada anaknya yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam keluarganya, membangun rumah tangga atau yang menjalankan rumah tangga atau yang sekarang sedang lagi proses anak-anaknya untuk akan menempuh pernikahan, ini sampaikan kepada anak-anaknya. Kemarin sudah kita sampaikan, diantaranya adalah yang pertama dan kedua adalah harus qanaah. Seorang perempuan itu harus merasa cukup dalam keadaan apapun. Dikasih 25.000 sama suaminya cukup-cukupin, dikasih 100 cukup-cukupin, 200 cukup-cukupin, sampai ke 500 atau 1 juta sehari paling cukup. Paling cukup. Bukan cukup-cukupin lagi kalau sampai 1 juta. 25.000 cukup-cukupin. Itu percayalah bahwa hari itu suaminya sedang diberikan rezeki oleh Allah. Terima dengan keadaan alhamdulillah, bukan masalah nilai. Secara matematika mau buat beli apa Ustaz? 10.000, 25.000. Tapi kalau qanaah, merasa cukup, alhamdulillah. Rezeki itu bukan berdasarkan nilai, tapi keberkahan yang ada di dalamnya. Kadang kita makan bareng 1 piring, kalau berkah bisa 4 orang itu merasa cukup dan kenyang. Tapi kalau orang yang tidak merasa cukup, 1 piring nambah menjadi 2 piring. Kalau tidak adanya itu, 1 piring ayam 1 bisa dipotong 4. Cubit dikit-dikit, nah kalau makan banyakin nasinya, nah ayamnya cubit-cubit ya. Itu karena memang nggak ada. Tapi qanaah, merasa cukup. Syukuri, inilah hari ini ya Allah yang telah Kau berikan kepada kami. Yang nggak qanaah pun, nggak merasa cukup, toh itu saja yang datang rezeki hari ini. Mau ngeluh bagaimanapun juga tidak akan datang. Makanya syukurin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Syukur, pandai bersyukur jenengan Allah tambahkan lewat suaminya nanti, atau lewat dagangannya panjenengan, atau lewat dari apa-apa min haitsu la yahtasib. Yang terkadang tidak terduga, tahu-tahu ada orang baik manggil panjenengan, tadi ada titipan seperti itu. Kita tidak tahu Allah itu lewat jalan mana saja akan membantu kita dan suami kita. Makanya perempuan itu kalau ingin makmur, pandai bersyukur. Suaminya yang tidak baik-baik saja sekarang syukur saja. Ya Allah, hari ini sekian daripada suami saya, ini adalah nikmat yang Kau berikan. Alhamdulillah ya Allah. Allah akan lewat jalur-jalur yang berbeda mungkin. Karena kita kalau dimatematikkan harta yang kita punya hari ini manusia, semakin banyak pendapatan, ada potensi semakin banyak pengeluaran.
pengeluaran. Kalau di matematika kan kadang tidak masuk akal, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Tapi nah ini keberkahan. Terkadang walaupun seakan-akan tidak cukup, Allah cukupkan berkah. Orang tidak akan berkah kalau dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kenikmatan pada hari itu. Qanaah. Wasiatkan kepada anaknya untuk menjadi orang yang qanaah. Kemudian yang kedua adalah husnul sam'i lahu wa ta'ah. Menjadi pendengar yang baik kepada suami dan taat kepada suami. Suaminya yang penting tidak melanggar syariat, taat saja. Mau lewat jalur kanan atau jalur kiri, mau ke Tambun, suaminya di gerbang mau ke kiri, enggak usah berontak. Pak, lebih dekat ke kanan. Enggak, ke kiri. Ikutin saja alurnya. Siapa tahu ke kiri itu adalah nuansa ridhonya Allah, nuansa kesenangannya Allah yang hadir, wasilah daripada suaminya yang menguji. Kita tahu kalau mau ke rel kereta api Tambun stasiun kan lebih dekat ke kanan ibu dari. Tapi kadang suaminya ada saja ke kiri. Suaminya nggak akan bingung juga sebenarnya. Cuma mungkin dia punya hajat. Bapak kenapa ke kiri bukannya ke kanan? Nggak tahu lebih nyaman. Ya udah Pak, saya sami'na wa ata'na. Jangan bertengkar gara-gara masalah satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri. Pokoknya saya mau ke kanan Pak. Akhirnya dim-diman, masalah jalan saja nggak boleh. Lebih dekat. Kemudian yang ketiga sama yang keempat adalah at-tafaqqudu li mawaqi'ainihi wa anfihi. Yang harus diperhatikan adalah pandangan suami, penciuman suami harus diperhatikan sama kita. Jangan sampai pandangannya dan penciumannya ini penciuman yang buruk kepada kita. Usahakan suami itu memiliki penciuman, memiliki pandangan yang baik terhadap kita. Bagaimana caranya? Berperilaku yang baik sesuai syariat. Insya Allah akan pandangan baik. Kemudian yang harus dihindari juga yang kelima dan keenam, harus ngecek, harus perhatikan juga waktu makannya suaminya, waktu tidurnya suaminya. Kenapa? Karena sangat lapar suami itu akan mendatangkan emosi. Kurang tidurnya suami bisa menjadi penyebab marah-marah. Jadi kalau waktunya makan langsung tawarin, enggak usah nunggu. Langsung tawarin. Kadang memang suami ini ada manjanya Bu, pengen diambilin, pengen disundukin, sampai kadang ada yang mau disuapin. Bukan apa-apa, itu merasa sayang sama ibu. Saya nggak mau saya kalau makan sendiri, saya maunya disuapin. Ini memang kadang-kadang bapak-bapak ya begitu. Ya ibu-ibu harus paham betul, ketika dia mau disuapin, ya menjadi ibu yang baik lah. Nyuapinnya, terbang dulu ayo seperti itu. Walah bahagia bapak-bapak. Ya lagi memang main pesawat-pesawatan bapaknya. Jadi ikutin alurnya. Yang nggak tahu, siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu pengennya disuapin. Mau seperti itu. Siapa tahu dengan main seperti itu ridha Allah datang. Karena bercanda dengan suami istri itu pahala, senang. Yang dilihat bukan bapak manja banget, jangan begitu. Bapak makan sendiri apa, ngambil sendiri apa, sudah dimasakin, capek. Ibu, jangan begitu. Taat kepada Allah, itu sumber-sumber pahala sedang mengalir kepada ibu. Ikutin saja alurnya. Ya Allah, alhamdulillah ladang pahala. Ya kan nyopin anak-anak. Neng. Oh, tertangnya. Seperti itu. Terus biar makan banyak suaminya. Kalau sudah biasanya kan kalau gajian yang megang ibu-ibu. Dan hemat Bu, kalau sudah dibuat kenyang di rumah, enggak mau jajan di luar. Hemat. Terus yang juga harus diperhatikan tidurnya juga, jangan kemalaman Bapak. Seperti malam kita tahajud yuk. Ibu aja dulu, nggak apa-apa. Ya udah, jangan maksa Bapak.
tahajud, mumpung kita masih hidup ya. Pelan-pelan kasih tahunya ya. Kasih pelan-pelan. Memicu kemarahan. Kalau kurang tidur itu memicu kemarahan. Kalau bapaknya enggak, kadang suami itu Bu, kadang suami itu ada kalanya memang enggak bisa tidur. Banyak masalah di perusahaan, buatlah ibu yang beritahu bagaimana cara buat tidur itu. Iya ibu. Jadi buatlah suaminya rileks, ya pijet apa, papa tidur ya, nanti tahajud jam 3:30. Kenapa? Ada potensi ketika kurang tidur bisa membuat suami kalau sudah marah. Istrinya kalau enggak sabar akan ikut marah, akan berantem. Kalau sudah istrinya itu emosi, kalah sama hawa nafsu, kalah sama setan, enggak berkah dalam hidupnya. Suami kerja di sana enggak konsentrasi, efeknya kemana-mana. Kalau ibu jangan cuma nuntut pengen gampang suaminya rizkinya, perbaiki biar bapaknya tenang kerja. Kalau tenang, cari dolar buat istri di rumah. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah jaga harta suami, jaga pekerja suami, jaga juga keluarganya suami, ibunya suami, keponakan suami, jaga perasaannya. Kalau suaminya ingin ngasih, memang seorang suami itu harus tidak membedakan mana keluarga si A, mana keluarga si istri, mana, semuanya adalah keluarga kita. Kalau ada yang membedakan, ajak ngaji ke sini malam Senin. Terus itu jaga keluarganya, jangan sakiti hati suami. Dan juga panjenengan ini tidak boleh mendurhakai perintahnya suami selagi tidak memerintah kepada maksiat. Jaga rahasianya suami, pesen. Jangan ceritakan kepada siapa-siapa rahasia suaminya. Enggak penting juga diceritakan kepada kanan, kepada kiri. Permasalahan keluarga pun yang Anda hadapi jangan ceritakan kepada siapapun. Sahabat sama keluarga di rumah, kampung dan harta semua enggak usah cerita. Cukup ceritakan kepada Allah. Jenengan Bu, kalau cerita kepada orang belum tentu dia baik di hadapan jenengan, belum tentu di belakang. Syukur sekarang dia dalam keadaan begitu. Syukur. Tapi kalau jenengan cerita kepada Allah, gelar sejadah, ya Allah suami saya begini hari ini, kesulitan ini ya Allah. Yang ditakutkan panjenengan mengeluh sesuatu masalah harta, masalah keluarga, yang dia takutkan Allah marah karena merasa mengeluhkan keputusan Allah. Allah sudah takdirkan begini, jenengan enggak terima, dikeluhkan kepada orang lain, takutnya Allah tidak terima. Saya uji kok dia ngeluh kepada yang lain. Aturan kan minta kepada saya uji kepada dia. Jenengan sedang diuji, belum tentu yang diceritakan itu bisa ngasih solusi. Pinjam 100 dulu. Pinjam 100 dulu. Ceritakan kepada Allah kesulitan-kesulitannya. Kenapa kalau kita berselisih dengan perintahnya suami, kemudian kita membicarakan rahasia-rahasia suami, potensi membuat marah suami, membuat juga membuat diri kita tidak aman. Baik dari dia itu mencari wanita lain, mencari orang ketiga, keempat, kelima. Kenapa? Di rumah sudah tidak merasanya nyaman. Sama saja, laki-laki juga seperti itu. Buatlah istri yang nyaman. Jangan hanya ngomel-ngomel. Lihatlah pada akhir hidupnya kita yang nemenin adalah istri. Nanti juga yang nemenin di masa tua adalah suami. Makanya lihatlah pandang wajah suaminya itu, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Allah menciptakan keluarga suami istri itu dari golongan kalian, dan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Jadi kalau panjenengan ayat itu Bu, ada ayat berupa huruf-huruf yang dibaca Al-Kahfi tadi, masih istiqomah Al-Kahfi. Berapa ayat tadi? 10. Oh, nambah 5 kan nambah. Nambah 5. Itu ayat. Jenengan ayat itu panjenengan boleh tidak melempar-lempar, menghina pada ayat berupa Al-Quran huruf-huruf itu. Nggak boleh. Itu yang berupa huruf. Ada yang tidak berupa huruf ayat. Wa min ayati, dan sebagian daripada ayatku, kata Allah. Anna khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Suami kalian adalah ayat Allah. Istri kalian adalah ayat Allah. Makanya kalau suami paham, istri paham bahwa suaminya adalah ayat, istrinya adalah ayat, mau marah, ini ayat Allah. Kalau saya marah berarti marah sama ayat. Kalau saya marah istri saya berarti saya marah kepada ayat Allah. Kalau saya marah kepada suami, maka saya marah kepada ayat Allah. Insya Allah tidak akan berani kita marah, karena ketika marah sama ayat Allah. Itu jangan suka marah kepada suami. Maka waspada, perhatikan betul, katanya, kata wasiat ini daripada orang tua kepada putrinya. Waspadalah, perhatikanlah, jauhilah engkau bahagia di hadapan suaminya ketika suaminya sedih. Suaminya sedih, banyak masalah, jenengan ketawa-ketawa, sakit suaminya. Suaminya bahagia, jenengan datang sedih, nangis-nangis. Acting yang baik seperti sinetron, ketika suaminya bahagia tersenyum walaupun hatinya sakit. Iya begitu. Kalau suaminya sedih, jenengan dalam keadaan bahagia, ikut prihatin terhadap kesedihan suami. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal mar'ata kharajat min baitiha, sesungguhnya seorang perempuan ketika keluar dari rumahnya, wa zawjaha karihun, sedangkan suaminya tidak suka dia keluar, bi allam yardu anha fi khurujiha, tidak ridha istrinya keluar dari rumahnya, suaminya tidak ridha, jangan keluar, saya tidak bisa tidur kalau tidak ada kamu, saya tidak suami kan kadang ada datangnya begitu, Bu, jangan pergi Bu, saya pengen ditemenin, padahal sudah ditemenin hari-hari masih pengen ditemenin terus. Ya suami begitu, Bu, manja. Memang kadang manja kalau sama istri. Datang ibu, aduh ibu, manggilnya ibu kan kayak ibu-ibu, nenek, nek, mau makan nek, ya kayak anak-anak kan. Tinggal makan-makan saja seharusnya. Tapi dia itu pengen manja kepada istri. Ketika suaminya manja, Pak, ambil sendiri apa? Capek. Jangan begitu, ambilin. Ya kadang begitu juga. Seorang istri juga manja kepada bapaknya, walaupun kadang dijawab dengan sinis. Tapi sabar, Bu. Ketika dijawab seperti itu, ada? Enggak ada. Kadang kan berarti nggak banyak. Pengen walaupun dibalas sama bapak-bapaknya, wah kayak anak kecil. Jangan sakit hati. Oh begitu, Bu. Oh sabar. Berarti dia sayang, menganggap ibu itu selalu yang harus dilindungi. Jadi suaminya selalu beranggapan bahwa ibu selalu orang yang perlu selalu dilindungi selama hidup sampai kepada akhirat. Nggak apa-apa, ceritakan satu-satu.
Yang penting kita tahu bahwa suaminya itu sayang. Cuma cara menampakkan sayangnya itu berbeda. Ada yang menampakkan penampilan yang gemesin, marah-marah terus. Padahal marahnya karena kenapa marah-marah? Selalu komplain ini. Ibu merasa sudah milik dia. Ibu merasa sudah milik yang perlu. Ya orang kalau sudah punya miliknya, Bu, mau di gimana apapun kan. Jenengan punya motor mau dipakai kemanapun, mau dimodif bagaimana, itu terserah dia karena merasa sudah punya miliknya. Ketika suaminya suka marah-marah ke ibu, berarti suaminya itu jangan dijauh ibu. Dia sayang sama ibu. Sholat marah-marah, mau makan marah-marah. Kenapa bisa marah-marah? Karena sudah bapaknya merasa seutuhnya ini milik saya. Seutuhnya milik saya. Karena sudah seutuhnya milik saya. Wah, sayang ibu. Ada yang tidak banyak ngomong, diem terus. Kenapa rayu saya Pak? Sampai istrinya minta dirayu karena nggak banyak ngomong. Sekali-kali ngomong apa Pak? Diem terus. Ada yang ngomong terus, nggak ada yang biasa ngomong. Ada. Ya ini adalah kehidupan. Dan harus diingat Bu, tidak ada keluarga yang ideal menurut manusia. Tapi insya Allah ideal menurut Allah Subhanahu Wa Taala ketika panjenengan ngikutin syariat daripada Allah. Panjenengan pengen suaminya datang dari luar, pengen bawa oleh-oleh, pengen disapa dengan baik, pengen ini. Anaknya pengen lulusan begini sesuai dengan ibu yang inginkan lulusan ini, lulusan itu. Jangan berharap yang ideal. Ada kalanya ibu pengen anaknya ahli bahasa Inggris, tahu tanya anaknya pengen berhenti kuliah. Enggak apa, saya bu mau kerja saja langsung ada. Jadi panjenengan itu yang penting tanamkan agama, tanamkan pendidikan dunia. Ini loh caranya kerja bermasyarakat begini. Setelah itu tawakkal ala Allah. Pengen suaminya baik, lembut, ini itu. Tidak sih dia itu sama saja laki-laki pengen istrinya begini ketika disuting kopi. Ya papa samikna wa ata'na jalan. Datang lagi, Bu, saya pengen es krim, Bu. Iya papa samikna wa ata'na. Habis itu, Bu, saya sakit di sini pegel tadi habis ini, Bu. Iya Pak, samikna wa ata'na. Pengen suami seperti itu, seideal itu. Tapi yakin itu diuji oleh Allah. Kenyataan tidak seperti itu. Ya. Tapi yang jelas, kalau seorang perempuan keluar dari rumahnya, suaminya dalam keadaan tidak suka, tidak rela istrinya keluar. La'anha kullu malikin fis sama. Tiap-tiap malaikat penghuni langit akan melaknat dia perempuan. Wa kullu syai'in marrat 'alaihi ghairul jinni wal insi. Tiap-tiap sesuatu yang ia lewati selain manusia, selain jin, dia berjalan, apapun yang dia lewati itu akan melaknat kepada perempuan itu ketika keluar tanpa izin suami, tanpa buat suaminya senang. Makanya kalau mau keluar senengin dulu suaminya. Ya ibulah tahu caranya bagaimana nyenengin suami. Apalah buatin kopi lah, ya ibulah yang paling paham. Kenapa ketika panjenengan keluar suaminya tidak suka selama perjalanan, malaikat selama keluar langkah-langkahnya panjenengan, para malaikat akan melaknat, mendoakan jelek kepada ibu terus. Sayang sekali. Hidup sementara begini nanti yang abadi malah panjenengan tidak jelas keselamatannya di akhirat. Hatta tarji'a wa tatuba. Sampai perempuan itu kembali, istri itu kembali dan bertaubat. Kalau sudah kembali taubat, tidak lagi malaikat itu melaknat. Jenengan kalau ada orang lain mendoakan jelek, senang tidak kok? Enggak senang kan? Apalagi yang mendoakan, yang melaknat ini adalah malaikat. Yang punya rumah di pojok siapa nih? Ada tamu.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tardo ihdakunna ayyatuhan nisa?" Tidakkah ridho salah satu daripada kalian wahai para perempuan? Maksudnya nisa hadhil ummah, wanita pada umat sekarang. Panjenengan umat sekarang ini. Pak, saya panggilin di sini takut disuruh bapak, dikirim bapak-bapak di sini, bukan bapak itu. Kalau ke sana kan mau bantuin dipanggilin saya. Bapak kurir. Tidakkah ridho, tidakkah rela wahai para perempuan zaman sekarang, para ibu-ibu, innaha idza kanat hamilan, sesungguhnya para wanita ketika dia dalam keadaan hamil min zaujiha, daripada suaminya, wa huwa anha radin, sedangkan dia suaminya dalam keadaan ridho kepada istrinya. Tidakkah engkau ingin ridho seorang perempuan yang sedang hamil, kemudian suaminya ridho kepada istrinya? Artinya ridhonya ketika dia hamil, dia tidak pernah melanggar, tidak pernah membuat suaminya murka. Makanya bu, kalau hamil jaga ketaatan kepada suami. Kadang ibu-ibu kalau lagi hamil manjanya luar biasa. Ya tidak biasa minta ketoprak, harus malam ini lagi, harus cari mangga malam ini juga. Alasannya si kecil mau ngerujak. Si kecil lagi, si kecil yang gak di perut Pak, pengen ngileran apa ngiler, apa tadi? Bapak pengen anaknya ngeces. Ngileran. Pokoknya malam ini harus cari mangga. Wah, muter. Malam-malam mau cari mangga. Bu, nggak bisa nunggu besok ya. Besok ada tukang buah. Enggak, maunya sekarang. Akhirnya bapaknya naik motor cari pasar Tambun. Ya malam-malam cari pasar Tambun. Tutup. Mintanya masuk akal Bu. Makanya saya siasatin, ketika istri saya hamil, saya yang ngidam. Saya mau minta mangga. Jadi sebelum istri saya ngidam duluan. Kata istri saya yang hamil kok Mas yang ngidam. Ya padahal biar tidak ngidam dia. Bi an takuna muti'atan lahu fima yahillu, agar dia jaga itu si perempuan nisya itu, ahadakunna itu, salah satu di antara kalian itu selalu taat di dalam suatu perkara yang halal. Ketika jenengan hamil, usahakan selalu taat kepada suami. Begitu juga wa misluha amatul mu'minah alhamilatu min sayyidiha. Begitu juga para budak yang menjadi yang hamil, budak mukminah yang hamil daripada tuannya. Dulu banyak yang kawin atau nikah sama budaknya, banyak dulu. Kalau panjenengan hamil kemudian taat kepada suaminya, jaga perasaan suaminya, annalaha, sesungguhnya bagi ahadakunna, bagi perempuan itu, bagi nisa, bi allaha muddata hamliyah, selama proses di dalam masa kehamilannya dia, misla ajri shaimil qaimi fi sabilillah, orang yang hamil kemudian menjaga ketaatan kepada suaminya, ridho suaminya, senang daripada perilaku perempuan yang hamil itu, Allah akan memberikan kepada perempuan itu misla ajri shaimi, seumpama pahala orang yang sedang berpuasa.
Selama dia puasa, pahalanya seperti orang yang sedang puasa. Al-qaimi fi sabilillah. Sudah dia berpuasa, juga berperang di jalan Allah. Pahalanya luar biasa, Bu. Makanya kalau hamil ini, ada yang hamil di sini sekarang? Apa? Apa? Sekarang sudah monopause. Apa monopause apa? Monopause. Sudah Ustaz, sudah nggak bisa hamil? Ya bisa, karena ikut KB saja senang. Ya. Yang ikut, yang nggak ikut ya berarti nggak ikut. Kalau hamil, ya minimal disampaikan kepada anaknya, nah sabar ya. Ketika engkau hamil diuji daripada suaminya. Selalu taat kepada Allah, taat kepada suami selagi dia tidak melanggar syariat. Apa yang akan diberikan nah? Kata Rasulullah, misla ajri anna laha misla ajri shaimil qaimi fi sabilillah fil jihad. Pahala orang yang berpuasa yang juga ikut serta berperang di dalam jihadnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pahalanya orang yang berperang juga dalam keadaan berpuasa. Double, Bu, pahalanya, Bu. Pahalanya puasa juga pahalanya orang yang jihad di jalan Allah. Mic-nya kecil. Wa idza asabahat talqu, ketika rasa sakit menimpa dia, menimpa orang yang hamil. Sekarang cerita orang yang hamil. Mungkin ibu merasa ini sudah terlambat ilmunya, Ustaz. Oh, kok ini kan masih banyak yang muda-muda ini. Dari sini ini tidak ada yang sepuh, cuma tidak lagi muda. Ada potensi panjenengan itu yang punya suami, ada potensi hamil lah. Kalau Allah pengen, Bu, jenengan sudah rutin ikut keluarga berencana, tahu-tahu jebol. Ya Allah, Pak Ustaz, saya sudah ikut rutin, Pak Ustaz, tahu-tahu lupa kalau hari itu tidak suntik. Itu Allah yang sedang memberikan nikmat. Jangan ditolak. Wa idza asabaha talqu, ketika rasa sakit, ay waja'ul wilada, ketika rasa sakit melahirkan itu menimpa kepada seorang perempuan yang hamil, lam ya'lam ahlus sama'i wal ardi, tidak ada yang tahu para penghuni langit dan bumi, ma ukhfiya qabi'alaha min qurrati a'yuni. Jadi para penghuni langit, para penghuni bumi, min insin wa jinnin wa malakin, baik tergolongan manusia, baik golongan jin, baik golongan para malaikat, ma ukhfiya, apa yang diberikan oleh Allah itu tersembunyi, tidak ada yang tahu. Laha min qurrati a'yun, yang diberikan penyejuk mata kepada perempuan itu. Main syai'in nafisin, dari sesuatu yang berharga, taqurrubu bihi ainuha, yang bisa menyejukkan mata perempuan, li ajli ma alma aqlaqaha, karena sesuatu yang menyulitkan dia ketika dia lahir, ketika dia melahirkan. Jadi ketika panjenengan melahirkan, ada yang tahu saat melahirkan sakitnya seperti apa? Ada. Ya, kalau yang belum merasakan, semoga Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa hamil. Itu sedang diuji oleh Allah. Insyaallah semuanya itu, kalau toh masih hidup di dunia ini masih belum diberikan momongan, yakinlah nanti akan diberikan anak yang saleh dan saleh di akhirat nanti insyaallah. Yang penting terus taat kepada Allah. Tapi kalau yang sudah hamil, yang pernah merasakan hamil, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Dan ketika, makanya Bu, kalau pengen mengamalkan ini, hamil lagi. Kalau mau ngamalin ini hamil lagi, karena kalau tidak hamil lagi
tidak bisa ngamalin. Ya kalau nggak mau ngamalin, cukup amalkan kepada anak-anaknya, nanti ajarkan. Ketika anak-anaknya itu terutama kalau baru melahirkan, Bu, biasanya duduk bangun, sakit semua, tidur ini sakit sih. Biasanya minta diusap-usap di sininya, punggungnya apa. Biasanya seperti itu. Sampaikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya perempuan, sampaikan bahwa ketika dia melahirkan, saking besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala sampai penduduk langit, penduduk bumi, golongan jin dan manusia, para malaikat tidak tahu apa saja yang membuat dia menyejukkan mata si orang hamil itu. Saking besarnya pemberian Allah Subhanahu. Faida wata'at lam yakhruj min labaniha jur'atun. Ketika melahirkan sudah keluar, lam yakhruj min labaniha jur'atun, tidak akan keluar dari air susunya seteguk susu, walam yumassa, dan satu hisapan daripada alwala, daripada anaknya, min satbiha, dari payudaranya, massatan, sekali hisapan, illa kana laha bikulli jur'atin wa bikulli massatin hasanatun. Jadi Bu, ketika melahirkan, setiap air yang keluar dari susunya, setiap isapan yang keluar daripada payudaranya orang yang melahirkan, setiap hisapan itu bernilai kebaikan. Jadi setiap nyusu, anaknya yang nyusu, yang dinilai adalah anaknya yang nyusu. Ini harus ditanda, harus digarisbawahi, jangan sampai dipahami macam-macam. Ketika anaknya, makanya kalau mau mengamalin ini, ajak suaminya, ayo punya anak lagi. Enggak Pak Ustaz, sudah banyak seumpamanya, ya yang ada dirawat dulu. Setiap hisapan oleh anaknya, ini harus diperjelas. Setiap hisapan atau tegukan itu menilai kebaikan. Fa in asharaha lailatan, maka ketika anaknya membangunkan, terjaga. Kan biasanya kalau punya anak kecil tengah malam meweknya nangis ya. Tapi biasanya kan yang gendong bapaknya. Ya. Hah? Biasanya, Pak, seharian kan sudah mama. Sekarang giliran papa. Ya, akhirnya papa sambil gendong sambil tidur. Deng. Anak siapa ini? Anaknya sendiri tanya. Anaknya siapa ini? Ya Allah, itu menandakan saking bahagianya sampai lupa sama anaknya sendiri. Lucu sekali, anaknya siapa ini? Anak papa. Ketika terjaga di waktu malam, kana laha mislu ajri sab'ina raqabah. Ketika seorang perempuan terjaga karena anaknya terbangun di waktu malam, kana laha mislu ajri sab'ina raqabah, maka ada baginya seumpama pahala 70 kali memerdekakan budak. Terjaga sekali seperti memerdekakan 70 kali, Bu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Bu, sayang sekali kalau anaknya nangis dipasrahin kepada bapaknya. Padahal sekali panjenengan terbangun, seperti pahalanya membebaskan, memerdekakan 70 budak. Berarti jenengan kalau sudah minta tolong sama suaminya yang 70 kali memerdekakan budak. Oh, enggak apa-apa. Masih banyak tabungan. Tu'tikuhum
fi sabilillah ay fi ta'atihi bil ikhlas, yang memerdekakan yang memerdekakan kepada mereka di jalan Allah dalam keadaan ikhlas. Ibu, Bu, memerdekakan satu budak nih. Man a'taqa raqabatan muslimatan, barang siapa yang memerdekakan satu budak muslimah, a'taqallahu bikulli 'udwin minha 'udwan minhu minan nar. Allah akan memerdekakan setiap tubuh daripada orang-orang budak itu, dari tiap-tiap badan anggota tubuhnya budak itu akan dibebaskan kepada orang yang memerdekakan. Jadi orang-orang budak-budak yang dimerdekakan itu dinilai setiap tubuhnya itu akan, ibu-ibu dimerdekakan juga nanti yaumul qiyamah minan nari, dari api neraka. Satu kali memerdekakan budak yang muslimah, sama saja panjenengan sudah memerdekakan tubuh panjenengan dari api neraka. Hatta farjahu bi farjiha, sampai kepada farjinya, kemaluannya itu dibebaskan daripada api neraka. Gampang. Sekarang tidak ada perbudakan. Di seluruh dunia tidak ada yang namanya budak. Datangnya Islam memerdekakan, Abu Bakar memerdekakan, dan banyak janji-janji kepada orang Islam merdekakan, sehingga sekarang tidak ada perbudakan sama sekali. Jenengan tidak usah memerdekakan budak, cukup bangun malam, terjaga anaknya nangis-nangis digendong tanpa membangunkan suami. Kasihan suami saya besok kerja, saya tidak perlu bangunkan suami saya. Papa sudah, kalau memang papanya bangun duluan, papa tidur saja. Ini pahala biar saya yang pakai, yang ambil. Salatullah salamullah gitu. Ada tidur ya nak. Ada lagu-lagunya kalau nggak tidur mau dikasih jamu, ada yang begitu tuh. Anak kecil mau dikasih jamu. Jadi itu keistimewaan ibu-ibu luar biasa. Terjaga karena anaknya menangis, kemudian meladeni anaknya, mengayomi anaknya biar nggak nangis. Sekarang nangis langsung dikasih HP, masih bayi langsung dikasih HP. Bangun, itu diuji, anaknya diuji buat ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu enggak tahan sama uji. Bi ikhlas, dengan ikhlas. Ikhlas itu Bu, niatkan Allah. Ikhlas itu terbagi menjadi 3. Ikhlas itu terbagi menjadi berapa? 3. Selain 3 ini berarti bukan karena Allah, tidak disebut dengan ikhlas. Apa saja? Tingkatan paling tinggi nih. Ikhlas paling tinggi, ibadah atau apapun itu niat karena Allah, tidak karena takut siksanya Allah, dan tidak karena mengharap surga. Jadi kalau jenengan ibadah bukan karena takut dimasukkan ke neraka, bukan karena panjenengan melakukan ibadah itu karena pengen harapan balasan surga, pokoknya karena senang saja. Allah merintahkan sholat ya sholat, Allah memerintahkan infak ya infak, senang saja, bukan karena embel-embel. Oh saya ngasih 2.000 minta surga, mintanya surga Firdaus ya Allah. Enggak apa-apa, cuma kalau ingin ngasih, kalau ikhlas tertinggi, bukan ngarep embel-embel balasan daripada Allah, bukan juga karena takut neraka, tapi memang sholatnya, taklimnya karena senang kepada Allah, rindu kepada Allah. Ini tingkatan tinggi. Apalagi yang kedua, ikhlas yang kedua adalah melakukan sesuatu karena pengen surga. Terutama bapak-bapak dijanjikan bidadari.
Tapi juga ibu-ibu kalau melakukan kebaikan jadi bidadari. Bidadara. Bidadari. Ibu-ibu yang jadi bidadari. Kok langsung jadi bidadara? Dan cantiknya kata Siti Aisyah berlipat ganda daripada bidadari. Bisa dibayangkan bapak-bapak, kalau bidadari yang disiapkan oleh Allah bukan istrinya, minum saja kelihatan air yang mengalir saking beningnya, tidak pakai skincare itu. Langsung jegukan yang lewat di lehernya itu kelihatan. Saking cantiknya, saking apa? Ya pokoknya saking-sakingnya lah. Tapi kata Siti Aisyah, kalau yang menjadi bidadari itu adalah istri sendiri, makanya perhatikan ini bapak-bapak, tariklah, ajaklah istrinya menjadi bidadari. Karena apa? Karena ternyata bidadari itu tetap kalah kepada istri yang menemani kita ketika dia ada Allah. Karena parasnya nggak ada yang seperti orang sana itu. Semua kan cantik. Ya di sini kan sudah cantik nih, seperti ibu-ibu nanti. Akan muda. Makanya ibu-ibu yang sekarang yang tidak muda lagi nanti akan dimudahkan oleh Allah. Dibentuk dalam keadaan cantik seperti umur 18 tahun. Mantap. Lah ini ibadah karena pengen balasan dari karena Allah, tapi karena ingin pengen balasan. Juga karena takut daripada siksa Allah. Saya ibadah, saya sholat karena takut disiksa, takut masuk neraka, takut nanti saya makan daripada buah-buah yang disiapkan oleh Allah di neraka kan yang banyak berduri, takut daripada siksa Allah yang banyak kelajengking dan ular-ularnya. Ikhlas juga, tapi masih di tahap nomor 2. Kenapa? Ikhlasnya karena takut kepada Allah. Sholatnya karena takut kepada Allah. Baik ya baik, tetap baik. Tapi yang paling baik yang nomor 1. Enggak tahu ustadznya sudah nomor 1 atau ada nomor 2 juga, atau malah nomor 3 walaupun ustadznya. Yang nomor 3 adalah ikhlas karena Allah, pengen surga, takut neraka, tapi dagangannya juga pengen dilancarkan oleh Allah. Jadi ada masih potensi dunianya. Ya Allah, saya taat, saya sholat, saya baca waqiah, saya duha, saya tahajud. Ya Allah, lancarkan dagangan suami saya, lancarkan dagangan saya. Ada potensi baca waqiah, baca salawat, gara-gara ingin dilancarkan rezeki. Apakah salah? Enggak salah. Cuma ikhlasnya ada paling terbawah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya dagang ya Allah. Saya diperintahkan oleh Engkau berdagang ya Allah dalam syariat. Saya berdagang ya Allah dengan sebaik mungkin saya berdagang. Hasil atau tidak saya pasrahkan kepada Engkau. Saya senang karena saya itu mengikuti perintah-Mu ya Allah. Sehingga apa? Kalau potensinya baca waqiah agar dagangan, saya baca seperti anak saya, Bi. Saya baca waqiah terus kok begini-begini saja, Bi. Kok masih kemarin ditabrak orang, Bi. Memang minggu kemarin saya khutbah ke STTD, nyebrang di Kalimalang, ditabrak sama orang di Kalimalang, jedor jatuh. Perasaan saya itu selalu baca waqiah, Bi. Buat keluarga kita, kata anak saya yang masih kelas 4 SD. Tapi kenapa Abi masih ditabrak sama orang? Apakah waqiah saya tidak diterima oleh Allah? Nah, orang yang baca waqiah itu bukan karena itu, karena kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah baca waqiah itu bukan berarti ketika dia bukan dibalas dengan buruk. Itu sedang diuji. Apakah ketika orang itu diberikan ujian seperti itu, apakah masih atau lanjut waqiahnya atau dia berhenti waqiahnya? Apakah dia tahajudnya lanjut atau tidak? Apakah duhanya lanjut atau tidak?
Yang dikhawatirkan kalau kita niatnya karena duniawi, ketika kita tidak diberi oleh Allah, karena Allah yang paling tahu kapan pas yang baik untuk dikasih, kita malah menyalahkan. Saya sudah baca selawat, saya sudah baca Al-Kahfi, saya sudah tahajud, saya sudah duha, kurang apa saya? Allah kok masih begini-begini aja? Potensi menyalahkan Allah. Padahal jangan-jangan Allah masih rindu pengen ngelihat panjenengan tahajud terus. Khawatir ketika panjenengan Allah kasih instan itu usahanya, malah jenengan berhenti. Banyak orang yang sudah mapan, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan kerjaannya, yang dulunya rajin ibadah, rajin bangun malam, rajin duha, lupa ketika berada di atas. Karena lupa, oleh Allah diambil kenikmatannya lagi. Baru nangis-nangis, ya Allah, saya lagi turun lagi ya Allah. Tapi ingat, itu diuji oleh Allah dalam keadaan apapun. Makanya Bu, di dalam kitab Iqadul Himam ada 3 syariat itu yang perlu kita lakukan di dalam tasawuf itu. Pertama, taubat. Taubat itu kembali kepada Allah. Yang berbuat tidak baik, maksiat, kembali kepada Allah, menuju kepada taat. Yang tidak disukai Allah, pergi kepada yang disukai Allah terus. Dan taubat ini bukan hanya kepada orang-orang yang bermaksiat, kepada kita yang taklimnya 1 kali, datangnya masih telat-telat, seumpamanya, maksudnya telat-telat setahun sekali datang. Enggak, kalau telatnya tiap minggu datang berarti kan ada acara. Ini ada ngajinya setahun sekali. Tapi enggak apa-apa ketimbang tidak ngaji Bu. Walaupun setahun sekali ada saksi. Ada ngajinya. Pak Ustadz nyinjil saya, Pak Ustadz. Enggak, saya hanya ngasih motivasi. Jangan sekali ngajinya. Kita ini walaupun ibu-ibu katanya PNS tanggal merah libur, saya baru sekarang ada tanggal merah libur ini. Ini PNS ibu-ibu. Aduh ya Allah. Pengajian ada libur gara-gara tanggal merah. Astagfirullah. Kalau mau jalan-jalan hari ini, ya jalan-jalan juga ibadah Bu. Jalan-jalan juga ibadah. Sehingga karena ibadah tanggal merah udah enggak ngaji. Ya nggak apa-apa. Di rumah nungguin suami kan ibadah Ustaz ya kan? Paling ibadah. Tapi suaminya datangnya nanti jam 5. Ngajinya jam 12:30. Oh. Betul juga. Mohon dimaklumi, ustadznya bukan PNS. Jadi ustadznya tidak ada lampu merahnya. Tidak, yang adanya hijau semua. Ya ibu-ibu. Ya nggak apa-apa. Artinya tanggal merah ini gunakan untuk mengamalkan ini Bu. Amalkan ini. Terus Pak Ustadz, kalau saya nggak, yang suaminya nggak ada gimana Pak Ustadz? Bu, kalau yang nggak ada bacakan doa-doa baik. Ziarah ke makamnya, kalau ada makamnya di sini. Nggak ada. Baca Al-Kahfi kalau hari Jumat. Oh iya. Baca semuanya Bu. Al-Kahfi, Tabarak, Ar-Rahman, Bapak. Saya kirim banyak sekarang ke Bapak. Karena memang ada beberapa ulama mengatakan ruh yang baik itu tetap Allah akan tempatkan. Dia bisa melihat kepada ini pandangan ulama. Artinya banyak pandangan yang kemudian ini tidak perlu diperselisihkan. Yang jenengan ikut yang mana saja boleh. Artinya selagi dia, kalau dia orang yang saleh, itu tidak sibuk lagi dengan siksa kubur. Makanya ada cerita begini Bu. Ada seseorang, boleh saya cerita? Ya kalau nggak boleh saya tutup. Ada orang Ibu
Dia itu kalau biasanya kan kalau kirim Fatihah atau kita memintakan ampunan kepada Allah, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, tambahkan itu. Itu panjenengan lagi bagi-bagi amal, mendoakan orang-orang yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak ini ada anaknya. Ada. Kan kalau kita sering dikatakan bagi orang mati itu kan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya hari Jumat ini tanggal merah, kalau nggak diamalkan nggak bermanfaat berarti. Ilmu yang yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Terus pada lagi yang kedua adalah ilmu jariyah, ilmu yang selalu mengalir ya. Yang ketiga adalah waladun saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mengirim Fatihah, mengirim istighfar. Ada suatu ketika mereka rebutan. Ada satu orang yang tidak rebutan. Ada satu orang di dalam hikayah cerita itu. Jadi orang yang tidak rebutan itu santai. Ya mungkin kalau di sini ustaznya lagi ngopi di luar begitu. Enggak ada rokok di akhirat. Malah dikatakan sama ulama orang yang suka ngerokok kuburannya banyak asapnya katanya. Enggak disiksa, tapi banyak asapnya. Itu di dalam kitab ada. Tapi Ustaz kenapa merokok? Mungkin belum saatnya berhenti. Kemudian orang lain itu nanya. Orang lain yang berebutan pahala, kiriman pahala itu rebutan, nanya, kenapa engkau tidak rebut? Alhamdulillah saya ada anak yang selalu mendoakan saya. Ketemu lagi seorang ulama itu dalam mimpinya. Dia lagi nunggu lagi. Tapi yang ketiga kalinya, ternyata orang yang tidak rebutan pahala itu ternyata ikut rebut. Setelah ditanya, kemarin perasaan ibu kemarin engkau tidak merebut, tapi kenapa sekarang kau merebut? Ternyata anak saya telah meninggal. Makanya Bu, kalau jenengan baca istighfar, jangan hanya astaghfirullahaladzim. Sekali-kali tambahkan lil mu'minin wal mu'minat. Tambahkan juga astaghfirullahaladzim li abi wa ummi atau li wali walidayya. Ampunilah kedua orang tua saya atau ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Jangan hanya astaghfirullahaladzim, jenengan dibesarkan sama orang tuanya, hanya jenengan saja minta ampunan. Sekali-kali li abi wa ya nggak apa-apa kalau jenengan nggak bisa di abi wa ummi. Astagfirullahaladzim li bokap wa nyokap. Ya kalau memang nggak suka sekali abi dan ummi umpamanya, ngapain Ustaz kok abi ummi? Ya udah nyokap dan bokap, babeh dan mame, apa babeh dan nyak. Astagfirullahaladzim li bokap li babeh wa nyak. Nggak apa-apa di rumah aja anak-anaknya astagfirullahaladzim li babe wa nya, astagfirullahaladzim li babe nya. Ya nggak apa-apa. Kok begitu? Nah, semua itu yang penting panjenengan paham, Allah juga lebih paham. Jenengan nggak paham pun Allah paham. Makanya Bu, kirimkan. Jenengan kalau punya anak sekolah, biasanya ini yang tahu ini anak pesantren biasanya. Itu paling senang Bu kalau dikirim sama orang tua. Atau biasanya Bu di kamar itu saya cerita, saya kan anak pesantren. Ya namanya anak pesantren ya begini. Saya juga pesantren Islam kilat. Oh gila. Di sini sepertinya setiap Sabtu sama Senin ada pesantren kilat di sini. Jadi begini Bu, santri itu kalau dikirim usahakan kalau jenengan punya anak di pesantren, bawa oleh-oleh itu nasi yang banyak untuk satu kamar. Rebutan Bu. Sekarang ada MBG Ustaz. Ya, MBG 1 kali sehari. Jadi ketika dikirim Bu, dan MBG itu tidak sespesial punyanya Ibu. Ya. Jadi ketika makan Bu, senang. Seperti itu ketika dikirim nanti di akhirat itu rebutan. Makanya jenengan jangan hanya mintakan ampunan kepada panjenengan, kan sudah tahu agama nih. Astagfirullahaladzim li nya
wa babe. Jangan segitunya juga, Bu. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi. Seperti itu. Apakah nyampe Pak Ustaz? Ketika kita berdoa. Jadi kirim orang tuanya. Masalah panjenengan yakin atau tidak, nanti biarlah nanti. Yang penting yang dikhawatirkan takut itu adalah ini tambah jauh deh. Enggak apa-apa. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita semua. Akhir hayat hidup kita ini keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dipanggil dan ketika masuk surga pun bersama-sama dengan keluarga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.